Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Baitul Mukhlisin serta para jamaah, para bapak, para ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama taqarrub ilallah, baik dengan amaliyah yang fardu maupun yang sunnah. Semoga amal taqarrub kita, amal yang fardu maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu terbaik ini untuk mudarasah, belajar bersama hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita akan membaca hadis yang ke-29, yaitu Abwabul Khairi wa Masalikul Huda, pintu-pintu kebaikan. Hadis ini berisi pesan tentang hal-hal atau amal-amal yang merupakan pintu-pintu kebaikan yang dapat mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Summa qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatur rajuli fi jawfil laili summa tala tadajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah
wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Faqala saqilatka ummuk wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang disebut sebagai ahli fikihnya sahabat, orang yang paling paham tentang halal dan haram itu. Nah, Mu'adz bin Jabal ini seorang sahabat mulia yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah pertanyaan yang menunjukkan ya, keinginannya untuk melakukan amal tersebut ya, agar supaya masuk surga. Ya. Pertanyaannya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yu'ba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku, ajarkan kepadaku amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah menjawab, qala laqad sa'alta 'an 'azim. Engkau ini meminta atau bertanya tentang sesuatu yang besar nilainya. Ya, besar. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah. Dan yang besar ini akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Amalnya. Ya, kita beramal ini, mau sholat yang lainnya itu menjadi mudah karena Allah lah yang memudahkan, bukan karena kehendak kita. Itu Allah yang memudahkan urusan-urusan kita, termasuk urusan amal, yang menggerakkan hati kita dari rumah ke masjid ini, ya kan? Mungkin pada saat yang sama ada orang yang baru keluar rumah udah berpikir, ini mendungnya kayaknya berat sekali, takut pulangnya hujan. Ya, bisa jadi, ya. Tapi ya, yang berat ini menjadi ringan. Allah yang meringankan. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah tidak disertai dengan syirik. Ya, tidak mensekutukan sesuatu dari makhluk, ya, disertakan atau disejajarkan dengan Allah dalam ibadah. Misalnya disejarkan dalam tujuan, dalam niat. Ada orang misalnya, na'udzubillah ya, niat ibadah karena Allah, tapi ada tujuan lain, yaitu ingin dapat pujian dari orang lain. Nah, ini namanya itu, ada sesuatu yang disertakan di sini. Ya, makanya disebut ria, ibadah tapi ria. Ya, berarti mensejajarkan makhluk, ya, disejajarkan dengan Allah dalam hal tujuan ibadahnya. Ini tidak benar yang seperti itu. Maka yang pertama adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah tidak ada syirik, tidak mensekutukan sesuatu dari makhluk, ya, disejajarkan atau disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala.
ya, dalam bentuk apapun, ya, karena bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya cincin, ya, ada yang bentuknya keris, ada yang bentuknya sabuk, ada sabuk, ya. Ini kalau pakai sabuk ini dijamin aman, ya. Ya, itu sudah tadi menyalahi itu, ya. Yang kita kenal kalau dalam apa yang sudah masyhur di masyarakat itu, ya, jimat barang siji di rumah itu, jimat, ya. Jimat itu orang, ya, tawakalnya itu, ya, bukan lagi tawakal kepada Allah, tapi pada jimat itu. Dia merasa tenang, merasa nyaman kalau bawa jimat, tapi kalau ketinggalan di rumah udah uring-uringan. Ya, ini contoh-contoh saja bentuk-bentuk kemusyrikan, ya, yang ada di di masyarakat kita, dan ini masih melekat, masih, ya. Bahkan mungkin sebagian masyarakat itu masih menganggap angka-angka tertentu itu sebagai sesuatu yang sial, tabu. Coba aja kalau di perumahan kita aja, ada nggak rumah nomor 13, Pak? Cari nggak bakalan ketemu. Nah, adanya 12A, 12B, 14, ya kan? Padahal faktanya kan 13 juga, tapi kenapa nggak mau kalau angka 13? Berarti kan ada masalah. Ya kan, ada lantai gedung-gedung bertingkat, nggak mungkin ada lantai 13. Di tulisannya lantai 1, lantai 11, 12A, 12B, 14. Nggak mau nulis angka 13. Ini berarti ada masalah. Tadi gitu kan, sampai segitunya. Ini yang ada di negara kita, di masyarakat kita. Ada yang perlu dibenahi. Meskipun kita tidak meyakini, ya, ya, tapi keyakinan itu ada di dalam masyarakat itu. Kalau kita insya Allah aman lah, ngapain? Sama 13 mau, kalau kalender aja ada tanggal 13-nya nggak apa-apa. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Engkau mendirikan salat. Ini yang fardu-fardunya, ya. Mendirikan salat sesuai dengan ketentuannya. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau membayar atau menunaikan zakatnya bagi yang sudah mencapai nisabnya. Bagi yang memiliki harta mencapai nisabnya. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Yang disebutkan ini pokok-pokoknya. Artinya apa? Kalau memang mampunya hanya itu sudah cukup. Kan gitu kan? Mampunya hanya menjalankan yang pokok-pokoknya saja. Sedangkan yang tambahannya yang disebut nawafil tidak sanggup. Maka ini sudah cukup. Ya. Namun bukan berarti ini pembatasan, bukan berarti ini udah 5 aja, ya, nggak usah yang lainnya padahal mampu, ya nggak bisa begitu, ya. Makanya ada tambahan lagi, summa qala ala adulluka ala abwabil khairi, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnah, puasa itu sebagai tameng, ya, maka puasa di sini adalah maksudnya puasa sebagai tameng, ya, sebagai benteng yang membentengi seseorang
dari penyimpangan-penyimpangan. Ya, belajar dari puasa. Puasa itu waktunya lama kan banyak. Kalau sholat waktunya cuma berapa? Kita melakukan sholat 10 menit sampai 20 menit. Kalau puasa 14 jam. Ya, waktunya lama, lapar, haus, godaan banyak. Kalau puasa sanggup seperti itu, maka ya, dikiaskannya itu akan sanggup pula menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah yang lainnya. Ya, segala bentuk larangan-larangan Allah bisa. Buktinya apa? Ketika puasa saja, ya, sesuatu yang halal di waktu yang berbeda, misalnya di malam hari halal, tapi di siang hari tidak halal, bisa sanggup. Apalagi yang haram secara mutlak, kan itu. As-saumu junnah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah, ini berarti sedekah sunnah. Sedekah itu dapat meredam kesalahan, dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana air dapat menghapuskan api, ya kan? Api menyala, siram. Biar airnya air panas tetap aja, apinya mati, gitu kan? Ya, api, ya, air, ya, menutup atau menghapus api. Sedekah itu dapat menghilangkan atau dapat menutup, menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita atas kesalahan yang kita perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka perbanyak sedekah. Ya, kita buat satu komitmen tiada hari tanpa sedekah. Terserah nilainya berapa, yang pernah saya sampaikan di sini. Nilainya bebas, tapi rutin itu, ya, rutin. Kadang 1.000, 2.000, ya. Tiada hari tanpa sedekah. Dan insya Allah sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, dalam hadis sebutkan mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah tidak mengurangi harta. Ya, coba aja bayang. Kalau dipikir-pikir, ya. Dan ini memang kenyataannya seperti itu, tidak berkurang. Ya. Makanya tadi besar kecilnya sedekah kita sendiri yang mengukur. Ya. Sebaik-baik sedekah adalah yang lebih daripada kebutuhan kita. An-dhahri ghina. Khairus sadaqati an-dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah itu yang lebih dari kecukupan kita. Jangan sampai, ya, tanpa perhitungan itu, ya, udah sedekahin aja semuanya, sementara buat diri sendiri dan keluarga nggak ada apa-apa. Ini nggak benar. Ya, jadi tentu kita ngukur berapa mampunya kita bersedekah dalam sehari. Wa salatur rajuli fi jawfil laili. Salat seseorang di tengah malam, artinya di waktu malam. Jadi maksud adalah salat tahajud. Ya, ini termasuk pintu-pintu kebaikan itu. Ya, salat tahajud. Sampai dengan Rasul membaca ayat tadajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya. Ini karakter orang, ya, orang yang bertakwa. Ya. Tadajafa junubuhum, lambungnya jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa? Gitu kan? Lambungnya bukan berarti tidurnya merangkang, ya, lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya tidurnya nggak banyak, ya. Membagi malam itu ada untuk tidur, ada untuk bangun, dan bangunnya untuk sholat.
ya, bukan untuk yang lain. Sholat tahajud, ya, berapapun ya, sesuai dengan yang kita sanggup. Ya, mau lamanya berdiri terserah, bebas. Jumlah rakaatnya juga sama, ya, semampunya. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Summa qala. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Maukah aku tunjukkan kepadamu kunci-kunci daripada maukah aku tunjukkan kepadamu, aku beritahukan kepadamu tentang pokok segala urusan. Ya, pokok segala urusan. Kemudian tiang daripada segala urusan itu. Wa zirwatu sanamihi, dan puncaknya. Ya, zirwatu sanam itu kalau onta itu ada punuknya yang tertingginya. Kalau tanah misalnya berarti yang gundukan yang tinggi. Artinya puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah. Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya pasti ya Rasul. Ya. Qala ra'sul amri al-Islam. Pokok urusan itu adalah Islam. Ya. Standar awalnya itu adalah jadi Islam. Dengan mengucapkan kalimat syahadat kalau yang belum, ya. Artinya kalau dari agama ya, lain, ya, masuk Islam, ya, pertama harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Rasul amri al-Islam. Wa amuduhu, dan tiang agama Islam itu adalah sholat. Ya, diibaratkan dari bangunan, ya, bangunan yang megah, kuat, kokoh, tiangnya itu. Jadi sholat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama ini. Ya, maka kalau seorang itu menegakkan sholat, mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agama. Tapi kalau meninggalkan sholat, apalagi disengaja tanpa uzur, ya, faqad hadamad din, dia telah merobohkan sendi-sendi agama. Ya. Jadi seperti perumpamaan ini bangunan, Bang. Jadi kalau tiangnya dirobohin, hancur, ambruk lah. Ya, tiang agama itu sholat. Makanya kalau orang itu tidak perhatian terhadap sholatnya, maka dia tidak akan perhatian pada yang lainnya. Hukum-hukum yang lain udah nggak peduli. Kalau sholat saja tidak peduli. Mau jalanin ya boleh, nggak jalanin juga gak ada masalah. Jadi itu bahaya. Apalagi kalau sudah bisa atau mau meninggalkan sholat dengan sengaja. Berarti kewajiban yang lainnya sudah lebih dahulu ditinggalkan. Berarti roboh. Ya. Wa amuduhu as-salat wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Puncaknya itu adalah jihad. Ini yang paling beratnya. Ya, paling beratnya. Jihad, ya. Baik jihad dengan maknanya yang asli yaitu jihad qitali, perang, ya, untuk membela agama Allah, berdakwah, menyebarkan agama Allah. Yang bisa jadi dalam menyebarkan agama itu ada rintangan-rintangan yang mengharuskan berperang, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Itu sangat berat, ya, karena seorang itu berhadapan dengan apa? Dengan kematian. Ya. Ketika berangkat perang itu, ya, hanya 2 kemungkinannya. Syahid berarti mati di medan perang, atau kembali ke rumah dengan kemuliaan. Itu.
Kan disebut dengan zirwatu sanami. Kalau jihad ditinggalkan maka yang lain juga roboh. Ya, kalaupun misalnya sekarang itu makna jihad itu kemudian diperluas, ya, yaitu bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Ini masih relevan, ya, karena siapapun yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi pasti akan menghadapi tantangan yang sangat berat, ya, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ya, kalau hanya ya tadi saja sekedar sholat, ya, katakan sekedar sholat itu karena sholat itu kalau dilakukannya sesuai dengan ketentuan maka akan berdampak, ya, akan berdampak positif, ya. Jadi gimana makna jihad? Maka di negeri yang aman jihadnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, untuk apa? Jadi, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Agar hukum-hukum yang Allah turunkan ini bisa dipraktikkan di muka bumi. Ini kan yang baru kita lakukan dan batasannya hanya ini karena kita tidak mungkin, ya, yang 5 sholat, puasa, zakat, haji itu yang ya, kalau syahadat kan udah jelas, ya, yang 4 ini yang bisa, ya, tanpa campur tangan pemerintah, campur tangan negara. Meskipun untuk haji untuk saat ini nggak mungkin tanpa campur tangan pemerintah, ya. Kemudian apa lagi? Hukum-hukum pernikahan, ya. Nikahnya mau, tapi hukum-hukumnya tidak dijalankan. Banyak, Pak. Banyak. Ya. Nikahnya mau. Ya, tapi hukum-hukum pernikahannya tidak dijalankan. Makanya banyaklah kasus. Ya, kasus dalam rumah tangganya. Karena hukum-hukumnya tidak dijalankan. Ya. Jadi segala bentuk usaha untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini pasti banyak tantangannya. Apalagi kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah, ya, ingkarul mungkar dalam skala besar. Ya, ingkarul mungkar dalam skala besar. Skala besar itu skalanya negara. Kemungkaran yang ada di negara itu akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tadi para pendukungnya, ya, para pendukung kemungkaran itu, ya. Itu diperlukan apa? Jihad. Apalagi kalau, ya, negara itu, ya, dirampas, dikuasai oleh orang lain, orang asing. Dalam hal, ya, misalnya orang asingnya adalah yang non Islam, seperti yang terjadi di Palestina. Mereka berjihad, ya. Hamas itu satu-satunya kelompok, ya, yang berani melawan penjajah Israel. Makanya disebut Hamas. Hamas itu singkatan Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah, gerakan perlawanan Islam, ya, namanya, organisasinya. Orang kita kenal, oh Hamas, tanya Hamas apa? Ya, Hamas, Harakat Muqawamah Islamiyah, ya, artinya gerakan perlawanan Islam. Karena hanya Hamas yang lawan, organisasi banyak di sana. Ya, tapi yang berani melawan, ya, itu hanya Hamas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa merdeka. Ya. Hanya terus, ya, doa. Jihad qitali, jihad dalam pengertian perang. Ya. Summa qala,
Kemudian Rasulullah bersabda lagi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah kamu aku beritahukan tentang kunci-kunci dari semuanya itu. Kuncinya apa? Kunci-kunci kebaikan. Ya. Faqultu bala ya Rasulullah. Sahabat Mu'adz mengatakan, ya pasti saya mau. Ya. Fa akhadha bi lisanihi wa qala. Lalu Rasulullah memegang lidahnya. Ya. Akhadha bi lisanihi, ada memegang lidahnya. Wa qala, sambil bersabda, kuffa 'alaika hal. Tahanlah olehmu yang ini. Ya, tahan. Ya. Karena ini menjadi kuncinya. Seorang bisa selamat karena lisannya terjaga. Demikian juga seorang bisa terjerumus dalam jurang kebinasaan disebabkan karena lisannya tidak terjaga. Ngomong sembarangan, ngumpat. Itu adalah lisan tidak terjaga. Memaki orang. Ya. Tapi menjaga lisan ini artinya hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik saja. Ya. Falyaqul khairan au yasmut. Pilihannya cuma itu, berkata yang baik atau diam. Ya, ini dalam upaya apa? Menjaga lisan. Kuffa 'alaika hadza. Ini menjadi kuncinya. Orang baik bisa terjerumus karena lisannya. Karena tidak menjaga lisannya. Ya. Qultu ya Nabi Allah. Sahabat Mu'adz bertanya lagi, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bi. Apakah kami disanksi disebabkan karena ucapan kami? Karena ucapan. Rasulullah saqilat ka ummuk. Ini kalimat yang biasa digunakan dalam kebiasaan masyarakat Arab itu untuk mengatakan demi Allah. Saqilat ka ummuk. Wa hal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia itu dimasukkan ke dalam neraka melainkan karena hasil daripada lisannya. Hasil daripada, maka yang terakhir ini, pesan terakhir ini adalah pesan agar kita senantiasa menjaga lisan. Ya, menjaga lisan ini bukan menjaga lidah, tapi apa yang dihasilkan oleh lisan. Ya, menjaga kata-kata. Ya, agar supaya lisan kita tidak mengucapkan kecuali yang baik. Ya, baik dan benar. Hifdzul lisan. Ya, menjaga lisan. Ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi makanya dikaitkan ya, dengan keimanan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi kalau nggak bisa berkata yang baik, nggak bisa komen, ya udah diem aja, jangan komen. Orang nggak ngerti masalahnya, ya ikut-ikutan komen, nanti malah tambah ruwet. Udah diem aja. Ya, diam itu selamat. Ya, diam, makanya disebut diam itu emas. Ya, diam itu emas. Diam dalam pengertian apa? Diam dari keburukan. Ya, tidak mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang terucap, melainkan kalimat yang baik. Kalau sudah nggak ada lagi yang dikerjakan, apa kita sibukkan lagi? Ya, baca Quran sudah, apa coba di absen dari bangun tidur itu. Baca Quran, saya udah dapat 1 juz, apalagi baca sholawat sudah belum? Baca istighfar sudah belum? Baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sudah belum?
baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari. Sudah belum? Wah, enggak cukup waktunya ternyata, Pak. Ya, kalau kita sibukkan dengan kebaikan, maka kita merasa tidak cukup waktu. Gitu. Sementara banyak di antara manusia yang justru sibuknya dengan yang lain, dengan ngobrol yang tidak ada gunanya. Kalau ada gunanya nggak apa-apa, tapi kalau ngobrol yang nggak jelas, ya, sampai berjam-jam, ya, arahnya apa yang diobrolin juga aja itu hanya buang-buang waktu saja. Ya. Apalagi kalau masuk obrolannya itu sudah membicarakan aib orang Islam, aib, ya, itu lebih berbahaya lagi. Ya. Jadi di dalam hadis ini, ya, banyak pesan-pesan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya untuk Mu'adz bin Jabal saja, tapi pesannya untuk kita semua. Ya, pesannya ini kan kisahnya adalah kisah Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, maka jawabannya untuk semua. Itulah makanya Mu'adz bin Jabal kemudian meriwayatkan hadis ini, diceritakan kepada sahabat yang lainnya, kepada tabi'in, dan sampailah kepada kita ini. Ya. Afdalul a'mal albir ba'dal faraid. Seutama-utamanya amal itu adalah berbuat baik setelah yang fardu. Artinya yaitu melakukan perbuatan-perbuatan sunnah. Ya, kalau yang fardu jelas, ini standar umum, ini garisnya rata, yang fardu. Tapi nanti, ya, tingkat fluktuasinya itu dari amalan-amalan sunnah. Naik turunnya itu di situ. Jangan di fardunya, kadang menjalankan, kadang tidak, bahaya. Kalau fardu ini berarti ini garis, ya, ini udah standarnya begitu. Nanti ada nilai tambah, nilai lebih, ya, yaitu dari amalan-amalan sunnahnya. Salat fardu jelas, kan enggak, ya, orang Islam wajib salat kan gitu. Tapi nanti, ya, ada selisihnya di mana? Di penambahan sunnahnya. Ada yang sunnah qabliyah, ba'diyah, sunnah rawatib, sunnah duha, sunnah qiyamul lail, sunnah salat sunnah yang lainnya. Demikian juga puasanya. Fardu jelas, ya, tapi juga diperbanyak dengan puasa sunnah. Ya, jadi kebaikan, ya, seutama-utamanya amal, sebutkan albirru ba'dal faraid, berbuat baik setelah melakukan yang fardu itu. Ya, berarti yang sunnahnya. Ya, tentu banyak. Ya, di hadapan kita banyak, gak mungkin lah dirinci satu pesan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Ada, lanjut. Ya. Tadi disebutkan wa'amuduhu as-salat. Kita ulang, tegaskan lagi. Wa'amuduhu as-salat. Amud itu tiangnya. Tiang-tiang agama ini adalah salat itu. Jadi diibaratkan bangunan, salat itu tiang. Inna salata imaduddin. Salat itu tiang agama yang menopang bangunan itu. Makanya Islam ini
runtuh kalau sholat itu ditinggalkan. Dan kewajiban terakhir yang ditinggalkan oleh umat ini adalah kewajiban sholat. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Ya, bagaimana anak-anak kita, ya, karena kesadaran sholat 5 waktu ini masih kecil sekali di kalangan umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia ini, ya, umat Islam Indonesia. Kesadaran sholat 5 waktunya masih kecil. Ya, angkanya belum mencapai angka 40%. Ya, 40% dari 242 juta. Ya, umat Islam Indonesia terbesar sedunia, jumlahnya ada 242 juta. Ini terbesar. Tapi kesadaran sholat 5 waktunya baru di angka 38, ya, 0,9, ya, 39%, belum mencapai 40. Jadi masih kecil sekali. Ya. Masih ada orang yang tidak mementingkan sholat. Ya. Sholat boleh, gak sholat juga gak apa-apa. Nah, ini bahaya. Tidak ada. Ya, makanya ini menjadi kalau hasil survei ini benar, ini sangat membahayakan. Ya, kami menjadi bagian daripada dakwah kita semua, hadirin rahimakumullah. Ya, kita maksimalkan alat komunikasi kita, grup-grup kita untuk mengajak orang berbuat baik. Di antaranya adalah mengajak untuk melakukan sholat. Ya, terutama sholat berjamaah yang angkanya lebih kecil lagi. Ya, berjamaah di masjid secara konsisten itu baru berapa? 2%. Ya, itulah makanya masjid-masjid banyak yang kosong, terutama di pedesaan, ya, di perkampungan. Masjidnya bagus-bagus, gede lagi, tingkat. Yang jamaah sebaris gak lengkap, ya, apalagi subuh. Ya, subuh itu paling susah, ya. Padahal itu menjadi tolak ukurnya. Kalau subuh saja, ya, rame seperti Jumatan, apalagi maghrib. Jadi dibaliknya. Ini masih dalam pengertian secara umum, ya. Jadi kalau masjid-masjid tertentu, ya, karena ada daya tariknya penuh. Kalau kita misalnya dari sini, dari PUP mau ke Harapan Indah, Masjid Al-Furqan itu selalu penuh. Karena apa? Banyakan orang mampir. Ya, orang jalan-jalan mampir situ, makan di Harapan Indah, mampir sholatnya di situ, atau mau pergi, banyakan mampir. Ya, kalau hanya warga di sekitar situ, ya gak penuh, kecil. Makanya lihatnya subuhnya, ya, subuh, ya, sama lah itu. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Maka coba, ya, kita gunakan alat komunikasi kita untuk dakwah, mengajak orang untuk sholat, ya, terutama sholat berjamaah, ya, agar masjidnya ramai, makmur, sehingga, ya, terasa manfaatnya membangun masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.